gue pengen pertegas lagi sih, Bang. Sebenarnya keluar apa dikeluarin? Saat itu Ed ngomong sama gua mau nerusin Edane dengan Fajar. Dengan Fajar. Tidak dengan Lula Juan, tidak dengan Robi. Lu ngomong dong waktu di awal. Sejarahnya ya. Iya, jangan gua disertakan juga ke Aquarius, gua tanda tangan, gua karakter lembah. Gua tahu kalau dulu edisional ya gua bikin band sendiri, mungkin Iya, belajar betul, banyak betul. apa namanya jet pump dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yong Kru Mamen. Balik lagi sama Dona dan Ubud. Ubud apa Budi? Ubud. Ya. Di podcast Yong Kru Yong Kru. edisi spesial. Karena kenapa spesial? Karena kita kedatangan seorang tamu living legend yang sudah malang melintang di permusikan Indonesia dan dengan segudang pengalaman. Dan kali ini kita mau ngorek-ngorek secara personal. Jadi kenapa kita datangin sendirian? Karena aib-aibnya mau dikeluarin. Oh gitu. Kita perkenalan aja langsung. Ini dia Bang Iwan Saverius. Yeay! Assalamualaikum Bang Iwan, selamat datang di podcast Yong Kru. Terima kasih udah sempetin datang hari ini. Sama-sama. Kita juga sangat ini juga ya, berterima kasih bisa mau datang di podcast apalah ya, unfaedah kayak gini demi sebuah konten yang kadang nggak ada isinya. Iya. Jadi langsung aja kali ya kita mulai nanya tentang Bang Iwan nih. Saverius. Perkenalan dulu seorang Iwan Saverius itu siapa sih? Ya kan? Banyak orang biasa. Orang biasa. Kita ngeliatnya nggak biasa. Kenapa nggak biasa nanti kita bahas detailnya. Semua orang yang di permusikan Indonesia siapa yang nggak kenal dengan sosok ini menurut gue ya. Karena pernah mempunyai band yang besar. Ya kan, beberapa kali, nggak 1, 2, 3 kali, dan selalu setiap beliau ini ada di bandnya pasti gede namanya dan kontribusinya luar biasa. Nah, kita sekarang pengen nanya-nanya nih dari asalnya bermain musik, Bermusik gitu. ngeband Kenal itu musik. dari kapan? Umur 15 tahun. 15 tahun. SMP? Iya. SMP? SMP. Kelas 1. Kelas 1 SMP. Memang dulu gua cita-cita sih pemain gitar. Dulu kan belum ada spesifikasi bass gitu kan. Gua masih main gitar akustik ya. Paling dari sekolah-sekolah bikin pesta pagelaran kecil-kecilan. Pasti gue yang gitarin. Cuma dia mau nggak mau kan gue ngulik lagi nih, ada lagu Kus waktu itu masih zaman Kus ya. Gue inget tuh lagu awal pertamanya gue ngulik lagu Muda Mudi gitu kan. Oh iya, tahu lagu ya itu. Kan? Nah, terus meningkat lah waktu itu ada teman juga, Bang Kus yang lainnya apa? Gue kulik juga. Nah, gue yang main gitu. Itu siapa mengenalkan musik gitu kan, kayak kita itu dulu kadang ada yang terinspirasi dari abangnya atau gitu. Kalau Bang Iwan gimana? Iya, memang kebetulan gue satu keluarga main musik semua. Oh, pemain musik. Iya. Dulu gue punya band keluarga, cuman gue sempat dikasih nama bubar. Karena gue anggap kayaknya abang-abang gue nih almarhum udah sekarang, tapi saat itu gue lihat kayaknya mereka ada pekerjaan lain akhirnya. Disibukkan dengan aktiviti lain ya. Tapi kalau bokap, nyokap sih itu mendukung. Berarti turunan darah seninya emang ada berarti ya? Memang diracun dari keluarga ya? Dari keluarga. Terus lagu yang pertama disuka lah dulu, maksudnya waktu mengenal musik, wah ini lagu keren gitu. Nah, gue pertama, kalau dulu kan masih pop ya, gue pop. Banyak band pop. Kalau Indonesia tuh Kus Plus, Panbus, Deloy,
segala macam Fluid, itu. ya? Gue satu keluarga itu kalau main lagu-lagunya itu. Legend Tapi semua. awal yang pertama kali gue main Beatles. Kalau yang luar, Beatles ya. Lagu apa yang lo kulik pertama dari Beatles? Hey Jude. Oh. Oke. Nah itu kebetulan bokap gue juga dia bilang gue kalau lu udah bisa main semua, Wan, main lagu Beatles lo hebat. Cuman memang dulu bokap gue strength banget. Lu main gitar aja, lu mau main gitar lah, gitar semua kendor, dikendorin sama dia. Oh, dikedorin Ya sengaja. lu nyetem aja kalau lu bisa udah tuning stem, ya silakan main. Berarti lu udah bisa. Oh, ngetesnya gitu ya. Berarti berdasarkan lo pantas nggak untuk bermain gitar Oh, gitu. gitu. Tapi memang gue punya akal, gue nyetem nggak bisa, gue bawa ke tetangga. Ya. Dia nepu. Tadi bokap gue bangun, nggak pakai ngomong, dikendorin lagi. Coba stand depan papi. Stand. Ih nggak bisa gue langsung kita dia. Nah ini masih ada kenang-kenangan nih. Malah gue bocor. Kena senar. Nah, gitar. Gitar udah dibentokin. Ini masih ada nih, tumpukan jahitan nih. Sampai Bocor. berdarah gitu. Iya. Nah dari situ gue berpikir, oh ya gue mesti Belajar. camp sendiri nih. Masa gue digetok lagi? Dia termotivasi ya. Iya. Nah, Nah, karena bokap gue tuh gitu orang yang gue tahu banget. keras. Iya. Udah udah bisa nyetem kan? Dia masih waktu itu bahasanya masih agak-agak Belanda dia. Dia udah bisa nyetem gitar, iya main sekarang. Nyokap gue kalau gue udah bisa tuh main, nyokap sama bokap gue dia dance. Iya. Gue dance gitu. Karena kan nyokap gue Belanda, ada darah Belanda. Jadi udahlah mereka dance, senang-senang aja deh buat main lagu plus plus dia oke sih main Beatles. Belajar gitarnya gimana tuh bang? Nah gue belajarnya itu Dari siapa gitu? dari pergaulan aja. Oh dari tongkrongan ya? Iya. Biasa sih kayak gitu atau Iya, tidak iya. ya. Gue belajar gitu deh. Tapi ada abangku juga, dia kan guru gitar udah almarhum. Gue sering liat dia main klasik gitu. Oh, gitu ya. Nah, gue tanya-tanya sedikit gitu kan. Udah tahu gue dari situ. Gue ke bank terus. Nah akhirnya gue main dengan teman-teman. Ada panggung 17-an dulu kan. Panggungnya masih pakai neon semua gitu kan. Wah terang udah main lagu-lagu perjuangan apa kan. Campur. Udah gue terus begitu main lagi di teman-teman di kalangan. Itu di Jakarta bang? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Berarti belajar sendiri ya tanpa kursus, tanpa apa ya? Iya. Atau didak? Otodidak ya? Iya semua. Belajar di tongkrongan lah ya? Iya. Abang-abang gue juga gitu. Sama semuanya. Iya. Nah, kecuali yang main klasik nih, bisa baca not segala macam, memang dia disekolahkan gitu, sekolah musik waktu itu Yamaha. Itu not keriting-keriting tuh kalau klasik Iya. tuh. Dia sampai dia ngajar, memang dia cita-citanya pengen banget jadi guru gitu. Oh, emang basicnya harus gitu ya. belajar kalau kayak gitu kan. Minimal. Gitu lah. Nah, tiba-tiba gue dulu main bass tuh. Gara-garanya? Jadi dulu gue ada sekolah, tapi dia ada alat band di SMP itu ada, tapi ya bass masih zaman dulu lah. Mereknya juga nggak jelas juga. Gitu. Di sekolah sendiri atau Di sekolah? sekolah sendiri. Sekolah sendiri. Main aja, main bass. Kayak gue enak main bass. Main bass aja deh terus. Nah, teman gue pada main gitar. Jadi kan gue pikir, oh ya, ada teman gue pengen main gitar. Kalau gue main gitar kan kesian dia. Nah, dia udah gue main bass deh. Karena nggak ada yang mau main bass kan. Iya betul. Main bass susah kan. Justru gue main deh. Nah dari situ gue seneng bass. Terus bass. Lalu gue datang ke keluarga. Biar gitar akustik gue main bassnya. Bass pertama apa yang lo beli? Wah itu gue mereknya Arya Pro. Tipenya gue lupa. Tapi barang itu masih ada di kawan gue. Sampai sekarang? Masih Oh, ada. lo joko dari situ ke teman lo? Iya. Dan temen gue Jual masih apa Gua dijadiin? Gue jual. Karena itu bass gue banyak banget. Oh dulu emang koleksi. Iya, Tapi yang pertama kali lo beli yang itu? Iya, gue nggak pernah main gade, main jualan juga. Hampir sama sih, soalnya di temen juga. Karena bass gue kebanyakan, gue ngurusin senarnya bingung. Nah kan gue pilih kan waktu itu udah ada endorse dengan Fender 5 tahun. Fender Stuhem gue pakai. Itu di umur udah sampai Fender? Gue udah di Edani tuh. Oh dari Dari Edani. Oh oke.
Oke, berarti tapi yang bass pertama masih temen lo sampai sekarang? Masih awet? Dan itu gue beli kan jadi badut dulu. Gue beli bass itu gue jadi badut. Gimana ceritanya? Gue pengen punya bass nih. Dari awal gue gak pernah punya bass. Sampai gue punya band Jet Wire itu, di pertengahan gue baru bisa beli bass. Jadi gue kerja dulu jadi badut. Badut apa nih? Yang itu yang pakai. Bener-bener badut. Gerah tuh kalau dibuka. Itu gue badut tuh Super Me. Kebetulan itu perusahaan kakak gue. Untuk di event. Di jalan masuk pasar, nanti gue joget di atas itu. Iya. Tapi gue musiknya bukan dangdut. Terus? Gue pakai ampli. Van Halen gitu. Jam ya kan. Tat man. Karena lagu itu gue biar jalan badut ya. Ini ya kan. Kadang-kadang gue pasang heavy metal di Justice, itu band. Itu umur berapa? Kesenangan gue. Itu umur berapa? Itu gue masih 25. Oh 25. Nah, jadi gue pengen banget punya bass. Waktu itu ada kawan gue di Rawamangun. Itu terkenal dia orang baik tuh. Namanya Mas Parno. Gue nggak tahu lagi, udah nggak pernah ketemu sekarang. Ferris nama studionya. Semoga aja nonton ya. Ya, semoga dia nonton. Dia orang baik kepada seluruh anak band, bukan ke gue aja. Luar itu banyak ceritanya kalau tentang anak band di tahun itu, kalau bergaul sama Mas Parno, Ferris Studio, God bless aja di situ latihannya. Ya. Jadi Mas, bos ini tak beli ya. Boleh deh kalau mau kamu kan nggak punya bass ya. 250.000. Nih, tapi tak panjer dulu. 100.000. DP. Nanti kamu kapan mau ngambil lagi sisanya? Aku kerja dulu Mas, jadi badut. Seru kan? Gue bilang, gue senang banget nih gue jadi badut tuh di mana-mana gitu, sampai ke Jogja gitu kan. Udah pikiran otak gue bass nih. Ya teman-teman Jet Wire itu gue tinggal dulu. Tapi gue gak nyangka loh dia bisa sempat jadi badut. Dari awal, benar. Iya maksudnya ini pengalaman yang kita banyak nggak tahu ya. Seorang Iwan Saverius gitu. Dalam badut sini gue ngomong. Oh ya? Iya. Dalam keinginannya untuk mencapai keinginannya untuk memiliki bass, sampai berkorban untuk menjadi seorang badut. Banyak teman-teman. Untuk serius ya. Iya, memang kan dulu kayak dulu kan zaman-zaman gua. Lo nggak malu gitu? Itu apa? Buat apa gue malu? Enggak ya? Kan asik gitu. Buat gue juga, gua asik aja gitu. Happy aja. Orang tua lo tahu lo jadi badut? Gua tahu banget. Dan orang tua gue tuh paling support sama gue. Dulu gue nggak punya bass. Kakak gue tuh punya alat band komplit. Tuh bukan bassnya nggak boleh dipakai, boleh sih. Fender gede banget. Itu gue kalau nyokap gue lewatin kolong pagar pintu. Nih kamu pakai. Tapi ntar habis main langsung pulang anterin. Bangunin mami, kalau enggak, kalau mami udah tidur kamu taruh sendiri. Gimana cara kamu aja. Yang penting kamu berangkat dulu bawa. Berarti support banget mami. Iya, bokap juga sih ada, dia udah meninggal. Jadi sampai segitunya ya? Iya. Walaupun punya kakak sendiri ya? Si pasti itu. Gue sih bisa aja izin. Cuman, aduh, ngeri juga gue. Itu zaman-zaman SMA? Apa? Udah belum. Gue waktu itu sempat kerja di Ancol, nama bandnya BKK. Nah, kerja di Ancol jadi isi ya? Karyawan. Oh, jadi karyawan. Kobana. Oh. Iya, habis kebakar. Nah, gue masuk buat daftar. Tapi jadi home band-nya gue. Oh, jadi home band. Lama-lama gue ditarik jadi koperasi pegawai pakai seragam. Nah, gue udah mulai protes tuh. Gue bilang sama kawan gue kesini bukan bekerja begini. Gue bilang gue main bandnya aja. Gak bisa lah, mesti sekalian akhirnya lu jadi karyawan dapat gaji ya masih 50.000 gaji sebulan. Udah 4 tahunnya ya. Tapi gue keluar dari situ itu gue malah ditarik Ucok Aka. Ucok. Bandnya Warok. Oh iya itu legend lah Ucok. Dia main di Ancol tapi pemain bassnya nggak ikut karena kabur, ada persoalan apa gitu, gue nggak tahu. Dan digantiin sama lo? Nah kebetulan gue udah biasa main tuh, kalau sama di kantor itu gue main 2 minggu sekali di panggung Ancol, kadang-kadang kolam renang. Ya duitnya buat perusahaan.
Nggak ke lo berarti Ke gue tuh nanti setelah gajian. sebuah digabung sama gajian. Oh. Gajian tadi sebagai pegawai ya? Iya, 50.000, Heeh. terus ditambah lagi 50.000, jadi 100.000. 100.000 sebulan. Iya, jadi dari hasil main band 50.000. Mau dibayar tuh band 5 juta, tetap gaji gue Gitu? 50.000 per bulan. Karena karyawan jatuhnya. Iya. Gitu. Tapi ya itu untuk memulai karirnya ya, Iya. untuk jadi profesional ya. Di waktu itu yang mengurus musik di Ancol namanya udah almarhum Pak Ali, pasti tahu kan? Kalau Pak Ali itu tahu di Ancol, lu datang ke Ancol, ada dulu namanya Pak Ali, katanya udah almarhum, gue nggak tahu. Ya udahlah, dia tuh yang nunjukin ada nih di kantor ini ada pemain bass. Oh. Ada pemain bass nih, maksudnya mau diapain nih? Lu mau pakai dia apa gimana gitu? Ucok datang, iya boleh deh. Ucok. Dia kasih lagu-lagunya apa segala macam. Malamnya gue main, jadi gue ngulik hari itu juga. Sehari apa? Cuman berapa jam gitu? Iya. Ngulik lagunya. 7 lagu. Skill juga sih mainnya sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena emang bakat dari situ mau Iya, ngulik betul. gimana juga langsung aja dapet. Betul. Ya kan? Tapi itu awal dari untuk Iya. terjun ke dunia Iya. profesional kan? Dan band pertama lu adalah Jet Layer. Jet Layer. Jet Layer berarti itu di tahun berapa bang? Tahun 90 rekaman, tapi mulai startnya itu tahun 79. 79 ya Jet Iya. Layer ya? Masih ada band ya God Bless mudah-mudahan. Rollis masih ada. Terus ini Rawa Rontek, Budi Haryono drumnya. Rawa Rontek. Itu CS gue juga dia. Rawa Rontek. Pamas. Pak Mas. Iya. Rumah Dulu ada sangat tua. Pak Apa? Tua. Sangat sederhana Pak Tua. Pak Tua. Jadi tadi balik lagi nih yang dari Ucok tadi. Ya. Kelanjutannya gimana? Nah, Ucok nggak lama gue. Habis dari situ dia bikin band, gue Jadi ngikut dia. ikut dia. Tapi dia tidur di rumah gue. Tapi kerja di tempat tadi udah nggak lagi. Udah nggak, gue keluar. Oh keluar. Band itu yang hari tua gue seneng banget. Oh. Wah, gue keluar dari situ. Tapi gue disamperin sama orang kantor. Kenapa? Karena kan gue belum tangan es kan. Kabur itu namanya. Sama gue minta gaji gue 2 bulan nggak cair. Nggak keluar Nggak. sampai sekarang. Iya. Gue bilang ya udahlah nggak apa-apa. Ikhlasin aja. Yang penting lo. Ada gue main dari Ucok, ada gantinya. Ucok tidur di rumah. Oh gitu. Gue masih tinggal di Kalimalang Halim tuh. Nah, Dia tidur di rumah ada 2 bulan. Nah dari situ gue tahu jurus-jurusnya dia. Gue anggap ini buat pengalaman gue dan gue anggap guru. Dia selalu bilang, Wan, lu udah bener main bass. Masalah note itu apa touch lu bisa lu kulik lagi. Cuman udah bener lo kalau main rock itu asik, harus asik mainnya. Oh ya udah. Oke, thank you. oh gitu. Abis dari Ucok tuh langsung bikin band itu, Jet. Gua bubar tuh kan. Bubar Ucok, gua ketemu teman gua. Nah, ini Jet Layer juga banyak formasi yang gonta-ganti. Iya betul. Ya. Awalnya tuh siapa tuh? Awalnya gua Johnny Parulian gitar, Agus Mahera vokal, drummer yang selalu sama gua. Kalau sekarang dia nggak sakit mungkin dia sama gua. Tetap sama gua. Karena dia sakit sekarang, kesian. Gua mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Gino Irianto, nah itu dari dulu gua selalu berjuang Selalu. dia. Nah, vokalisnya dulu masih Yamson. Ganti Agus, ganti Johnny, karena Johnny jadi insinyur di Medan pulang. Kerja Iya. orang jadinya. Ya, Agus Mahera kerja di TPI. Oke. Waktunya juga udah mepet, Iya. dia juga mengundurkan diri. Nah, gua gantilah masuk Mas Wiwi masuk, vokalnya Yamson, almarhum. Ya. Habis itu kira-kira gue udah perjalanan sampai Los Lebor ikut ya, juara 3 Festival ya, Festival sempat ya lo. dulu ya. Iya. Heeh. Juara 3, Iya, Juara Mas. 3. Iya, the best boleh. vokal, the best bass.
Itu yang lock yang keberapa? Yang ketiga ya? Yang ke Iya, yang ketiga. Ketiga ya? Iya. Jadi gua tuh tahun 85 ya. 85 ya. Ya beberapa memang gue jebolan festival juga sih. 2-3 kali ikut lagi versi Vista tahun 82 itu masih vokalnya Agus Mahera. Itu menang juara 2. Nah, itu yang bukan gue sampai jalan itu terus aja ngikutin Jet Layar itu. Nah, cuman saat itu gak berkarya, kita bawain Cover. Tribute. Judas Priest. Judas Priest. Judas Memang Priest. Memang dari awal kok. dari dulu Judas Priest. juga Jet Layar Judas Priest ya. Iya. Iya. Sampai terakhir yang kita event yang di Bekasi itu. Oh, Ya, Bang, ya? iya. Kan 124. Iya. Masih cover itu ya kemarin. Masih. Ya? Nah, itu gitarnya udah almarhum. Iya, baru-baru Adik. ini. Iya, baru-baru ini. Almarhum adik Febuna. Itu teman baik banget ya. Iya. Luar Jadi biasa. di Jet Layar itu memang nggak ada karya. Ada Akhirnya 3 album. akhirnya ada. album. Iya. Pertama gitarisnya almarhum belum lama ini Ade Firguna, drummernya Gino, bass gua, vokalnya Yoyo Radio. Nah itu album 1. Problema. Berarti almarhum adik dari awal ya? Dari Pas awal. album itu kan? Album yang awal pertama. Tapi ada satu album Dia nggak ada kan? Nggak ada. Yang ketiga Anak misalnya. Mentari. Ya kan Anak Mentari yang ketiga. Jadi mulai rekaman itu pas di Jet Layar. Iya, vokalnya juga Adi, bukan Yoyo lagi. Ya gua nggak tahu juga kenapa tiba-tiba tuh bisa berubah, padahal nggak keinginan gua. Nah terus gimana? Yang bawa gitar aja vokalisnya nih habis gua nggak ada kabar juga ya, gua nggak berani ngabarin lagi karena wah ini udah terlalu jauh ya udah jalan aja. Memang Jet Layar gue yang buat sama drummer. Oh, Itu di label sempet ya berarti ya? Di label Label ya. pertama Atlantic Record, kedua Indo Smart Sakti, itu semua. ketiga Indo Smart Sakti. Cuma 3 album berarti. Sampai zaman ini dulu apa krisis moneter. 98. Wah, itu gue break di situ udah. Gue dibayar pakai uang 2000-an yang lecek-lecek tuh banyak segini nih. Buat ganti apa? Karena gue udah nggak bisa ngurusin lagi kan rekaman. Bukan guanya tapi produsernya gitu. Krisis moneter. Saat itu gue dibayar sekitar 14 juta. Sebagai pergantian itu Ya. karena tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya di label gitu. Ya. Enggak 98 itu. Itu 9 itu motor itu 96. Iya, mulai 96 udah mulai. Tapi gue udah bikin album 97. Sementara gue dengan Edani 92. Oh, jadi Double. double. Oh. Tapi memang ada pilihan waktu itu. Gue sempat ditanya sama manajer Demlia juga Jimmy Doto, Wan, ini mesti nentuin ini di mana? Karena kita mau tekan tangan dengan label juga. Oh gitu. Label pertamanya Edani, Aero. Nah, Mas Dewan Jodi. Ini gua ya udahlah. Juga pernah ngomong gitu. Lu pilih yang mana? Ya gue pilih Edani. Karena gua anggap saat itu Jet Layar juga tidak kreatif. Nah, gue juga takut gitu, apa-apa gue yang buat lagu, mulai geder gitu loh. Gue bilang berat juga nih. Ya mungkin saat itu gue berpikirnya sampai saat sekarang juga nggak pernah berpikir sih kalau kerangka ya boleh aja gue buat, tapi gue mau ada kontribusi teman-teman. Ya. Walaupun sedikit asal ada aja dulu. Jadi berapa tahun tuh yang make istilahnya 2 band? 2 band itu gue 92 sampai 93, 94, 95, 96, 97 gue album Jet Layar keluar. Gue cabut. Jadi 6 tahun. 6 tahun. Ya. Nih udah ngomong ke Edane nih. Iya. Yeah. Nah, awalnya Masuk terbentuknya Edane itu gimana? Gue ditelepon sama Eki Lami. Sama Eki. Wan, lu bisa datang ke Channel Urip, tempatnya almarhum, sekarang udah almarhum juga, Tuan Majid. Boleh. Ada apa nih? Enggak, ada yang mau bicara. Di sini ada Ed, ada
mau bikin band. Hmm. Tapi sebenarnya gua ada cerita dengan Mas Dewan Jodi waktu itu. Okay. Gua disuruh bikin band. Hmm. Karena gua di kantor Takwa itu tadinya gua yang ngebas. Oh gitu, di kata-kata. Iya. Tapi belum sempat masuk ke Gua sempet latihan. album, nggak masuk ke album berarti kan? Cuma Album. latihannya aja. Udah persiapan buat album. Oke. Terus Ulang kenapa tahun juga tahu gua. jadinya? Almarhum siapa? Pemain keyboard. Mas siapa? Yogi. Joki. Ya. Joki itu Om Joki. dia udah ada di situ dan dia juga tahu kalau gue udah latihan. Nah, cuma ada cerita yang buat gue nggak usah. Iya, nggak usah. Ya oke, gue gampang kok orangnya, gue ngalah aja. Gue bilang sama Mas Jody, udah Mas, saya bantu-bantu aja nggak apa-apa kok. Oh, sempet di Udah. kantor. Itu sebelum Medan ya? Belum, Oh. kamu bikin band aja. Itu 80-an ya? 80 Akhir. Iya. 80 akhir ya. Iya kata itu. Ya sebelum 90 kan? Iya, gue udah jet layar tapi. Iya, maksudnya kan kalau Iya, masuk di Medannya kata kan itu. 92 kan? Iya, gue 90-an. 90 awal kan? Iya. Oh. Gue udah main sama Mas Dewan Jody. Hmm. Awalnya dari gue pagi-pagi jam 6, jam 7 dia nelfon, ayo Wan, kamu ke rumah. Ya, siap. Hmm. Kita latihan berdua. Nah, gue yang bikin drumnya itu pakai R8. Bikin blues gitu. Dia main, gue ngebass, drum udah diprogram. Akhirnya sempet ngeband gue. Drum jadi Tobing, vokal Yanson, keyboardnya Krishna, bass gue, gitarnya Mas Dewan Jody. Kantata. Itu udah nama kantata belum? Belum. Belum ada nama kantata. Belum ada. Besok-besok udah pada mereka kumpul semua. Ada almarhum W.S. Rendra. Oh iya. Nah, Iya, itu Benar-benar. kan. karena dia yang buat nama itu. Iya. Setahu gue dia yang punya nama. Iya betul. Jadi ada tewel, ada apa gitu. Oh, gue bisa ngebas nih besok nih. Gue dateng, gue ngebas latihan. Kesananya ada Mas Dom nih, kan gue nggak enak. Oh iya. Dia pemain bass, Oke. dia yang main. Oke. Oh berarti gue nggak kepilih. Gue ambil yang positif aja. Ya berarti gue nggak kepilih. Tapi lo nggak Ya, pertanyakan hal itu? enggak. Enggak? Nah, malah gue ditanya. Memastikan gitu, Ditanya memastikan. sama Mas Jody. Nah. Kok bukan kamu yang ngebas? Lo jadi malah ditanyain sama... Gue udah datang ke Gins Record waktu itu. Di Roxy. Gue bawa bass. Tapi Mas Doni juga datang bawa bass. Nah, lo. Gue bass gue umpetin di dapur. Gue umpetin di dapur. Gue bilang, weh Bang Doni, Bang, apa kabar? Oh baik Bang, wah asik Bang, mantap. Gue gitu kan. Ya, gue udah polos aja. Gue anggap ini belum jodoh gue dan belum rezeki gue. Gue happy aja. Begitu dia pada masuk, gue bawa pulang bass gue. Gue balik lagi di situ. Pada jauh tuh, Gitu Roxy ke tempat jauh. Iya, Wah, benar. ntar gue balik lagi. Karena gue udah janji, Mas, kalau ini. Akhirnya ditanya tuh Mas Jody, kamu kenapa nggak ngebas? Nah, enak Mas. Janganlah, mungkin saya takut juga Mas Joki, kan kawan dekatnya. Oh, mungkin Mas yang Joki. mengundangnya. Bang Beda, Jody. berarti yang manggil mungkin si Om Jokinya Om ya. Joki. Kayak gitu. Bukan si Om Bukannya Jodinya. Om Jody, ya betul. Gitu. Ya, gue bilang biasa lah gue cekan ya kan. Buat gue gitu, gue cek-cekan nggak apa. Udah lah, gue pikir, ya santai aja. Udah masih kerja aja, bantu-bantu ya. Udah kamu gini, nanti bikin band. Suruh bikin band lagi. Bilang saya rekaman. Di sini aja rekamannya. Ya alat kan canggih banget kan di Gue rumah Om masih Jody. begini, Mas rekaman sini mahal. Hmm. Gak apa-apa biar bagus ya. Gue rasanya sepertinya edannya itu dibuat terus ditaruh sama manajer gue di Midoto, dikasih Kairo. Oke. Jadi gue kayak punya kesan gini, akhirnya dia. Oh berarti ini kesampaian. Secara doa apa segala macam itu gue kesampaian. Ternyata jalannya ke situ. Ya nggak ini juga sih, kontraknya ya tidak bicara royalti, nggak apa-apa lah buat gue senang aja karena segala sesuatu yang tadinya diinginkan Mas Jody sama gue juga mungkin secara nggak langsung ketemu. Nah, baru dia ketemu gue, wah ini kayaknya band kamu bisa sukses nih. Yang itu bukan band saya Mas, saya nggak tahu ini mau bikin band gitu.
Iya, awalnya kan E dan E ya. E dan E. E. Nah, Eki dan EN. tapi begitu masuk ke Label. label Aero, Heeh. orang nggak nyebut Edan. Edane. Orang ya. Iya. Berarti bisa dibilang dari awalnya yang cuma Proyekan ya? berduaan itu Iya. yang dari Tadinya Om Ed Proyekan ya? Duo, album duo. dan Om Iya. Eki, akhirnya lo masuk ke memang berarti bisa dibilang salah satu founder juga dong, ya kan? Iya. Ya kan? Itu drum Founder Mas Fajar ya maksudnya? Bos. dari awal ya. Dari awal. Dari awal. Gue dari awal, semua dari awal. Fajar, gue Eki Lamo. Habis acara Sepultura itu baru Eki Lamo. Ya, yang Sepultura. Oh ya, Sepultura itu. Itu tahun Iya. 92 kan? Iya. 92 ya, benar. Sepultura kan? Heeh. Di konser yang di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Wih, iya diinget ya. Jadi di album pertama itu gue launching lucu, yang nyanyi bukan Eki Lamo. Oh gitu, lalu? Launching. Dulu Siapa kan tuh? zaman launching kita mandi. Iya, misalkan Habis- di kafe gitu. Habis apa Preskon. proses tes ya kan. Preskon. Habis itu kita main Perform, kan. ah. Yang nyanyi siapa ya? Hengki Supit. Gimana urusannya? Gimana Eki Lamo ceritain? nggak bisa datang, katanya belakangnya sakit. Tapi dia datang akhirnya. Cuman nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Hengki Supit. Hengki Supit dari awal-awal dia bilang kayak gue. Nggak tahu ya, apa dia ngambek atau gimana, gue nggak ngerti juga ya. gue nggak tahu itunya lah saat itu. Itu album pertama itu. Album pertama, Oh, The Beast. habis. Dia founder lah jatuhnya, Heeh. ya kan? Orang dari awal kok masuk, ya kan? Oh iya kan gue Taken. Ikut Kan Tekken. Ikut Taken. Secara di label sejajar semua ya, berarti ya? Makin kesini gue dengan Aquarius, dengan Sony, ya, gue udah bahkan Taken lagi, parah terlembab. Oke, Ambil. paham. Berarti memang harusnya diakui itu secara personil gitu Personil, ya ya. kan? Karena urusannya udah tanda tangan. Dan secara nama aja udah berubah kan dari Edan jadi Edane. Edane. Iya. Karena masuknya Bang Iwan berarti kan memang jadinya jadi kesatuan. Iya, betul. Foundernya itu kan berarti emang 4 gitu kan. Gitu. Ya berarti ini ngomongin Edane gimana ya? Nggak apa ya? Ini Oh, dikit deh, nggak nggak masalah ya, Nggak Bang ya. Sempet gue ngeliat lah salah satu tayangannya di salah satu channel. Itu ada omongan bahwa sebenarnya lo dan Fajar itu edisional. Ya kan? Karena jelas-jelas sih di situ memang beliau memang ngomong kayak gitu. Mungkin lo bisa konfirmasi sebenarnya kenapa bisa sampai tercetus omongan kayak gitu sih? Gue nggak paham sih, soalnya secara sekarang kita dengerin ya Bang Iwan salah satu pendiri gitu. Iya. Kenapa jadi ada mendengar kata edisional ya? Ya, gue waktu channel itu anak gue yang ngasih tahu. Oh gitu. Lihat nih Pak channel, kok si Om Ed begini ngomongnya. Apa? Gue santai kok. Oh, ya. Gak apa-apa. Oke. Tapi kenapa baru sekarang diucapin? Oke. Gua sih tidak perlu memprotes ke mereka atau gua apalagi dendam, nggak ada. Yes. Itu berdosa sekali buat gua. Cuman permasalahannya, lu ngomong dong waktu di awal. Sejarahnya ya. Iya, jangan gua disertakan juga ke Aquarius, gua tanda tangan, gua parah terlembar. Edisional mah nggak perlu kayak gitu. Nah makanya. Cuma perform doang atau Gue recording. tahu kalau dulu edisional yang gue bikin dari sendiri mungkin Iya, setelah betul. apa namanya jet pump segala macam ya kan. Jet pump. Di album Apa ya? pertama ini Jet namanya Edan Kencang atau kekuatannya. Iya. Bang? Di album pertama itu namanya Edan apa Edane? Dani, Udah Edane ya? udah. Berarti Edan itu memang belum ada album ya? Nggak ada orang fans itu bilang nggak ada. Dani. Edane. Enggak, maksudnya di cover. Di cover sama dong yang gede. Oh gitu. Ya. Di album kedua juga yang gede. Itu menurut
menurut lo Bang, mengganggu nggak sih sebenarnya dengan ucapan seperti itu? Enggak. Tapi kan setidaknya harusnya jadi kayak lebih ke pengakuan bahwa dari awal lo udah di situ gitu loh, udah sebagai pendiri. Gue cuma serahkan aja nih ke semua pada fansnya Edan nih. Gimana cara menyikapinya, terserah mereka. Oke. Gitu. Iya, gue juga mohon mereka jangan kendor untuk mendukung band ini, mensupport band ini. Yes. Ya, gue juga nggak pengen gitu loh kalau mereka sampai ini. Ini karena omongan buat gue ini bukan bicara argumentasi, tapi ini bicara yang benar mana. Gue sampai sekarang aja nggak ngerti. Loh, Gitu. kalau lo ngomong gitu, gue taken. Yes. Itu gimana gitu? Ya gue serahkan kepada fans Untuk menilai ya. Fans pribadi gue yang senang, yang ikut gue, fans Edan, silakan menilai. Karena gue tidak akan bilang gue keluar atau gue dikeluarin dari Edan nih. Nah itu dia. Iya, itu gue serahkan semua, cuman Allah sama gue, Eet dan teman-teman di Edan yang tahu. Yang berita yang gue dengar sih sebenarnya lo yang keluar. Ya, memang gue kalau dibilang keluar, gue merasa band itu udah nggak nyaman semenjak ada si manajernya si Ucok itu. Ya. Lebih ke manajer ya, bukan secara personal ya? Enggak, karena gue lihat dari dia sikap apa segala macam, bahkan sorry sampai honor gue main aja beda. Kok bisa? Kan kalau BlackBerry gue masih ada, itu chatnya masih ada ya? zaman BlackBerry itu kru gue yang namanya David Bogart itu pernah BB begitu kru gue. Itu mungkin yang jadi bayaran tuh ternyata beda-beda semenjak ada kejadian si siapa pemain bass Octave itu itu ada yang Octave buat gue pantas dia menggantikan gue, itu pantas buat siapa ada yang Octave memang generasi yang oke nih. Dia yang ada kasus dia yang urus kan bahwa Ucok ini korupsi di Medan. Itu ketahuan akhirnya? Tahuan, itu dikeluarin si David Bogart BB ke gue gitu. Kru lo ini ya, David ini ya? Ternyata bayarannya beda-beda. Jadi gue baru tahu. Beda-beda antar personil? Iya. Berarti dalam arti secara manajemen nggak transparan dong? Gue sama Trison. Itu udah Trison ya? Trison waktu itu sempat bilang, iya Tuhan, wah kacau ya itu bayaran beda-beda. Berarti nggak transparan dong dalam manajemen kan? Iya. Jadi buat gue tidak mengada-ngada omongan ini, memang ya begini realnya. Kalau gue mengada-ngada, gue nggak akan main musik. Gue kalau secara pribadi gue digituin ngamuk gue pasti. Kalau gue emosian soalnya orangnya. Berarti yang keluar duluan si Eki ya? Eki, ya kalau Eki memang udah lama lah, soalnya udah lama. Dan memang dia tidak, ya sorry, Eki, gue bukan membuka aib lu di sini enggak. Tapi segala sesuatu kejadian itu kita cukup melihat. Kita lihat diri kita sendiri aja. Jadi kita juga jangan membohongi diri kita apa yang sebenarnya terjadi. Cuman gue juga nggak tahu seberapa salah besar kecilnya gue sama Edannya, gue nggak tahu. Ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan dedikasi gue ke Edannya, waduh. Jangan ngomongin sih. Vespa masuk tol, men. Iya, tadi sempat cerita masalah Vespa masuk tol deh, ngejar. Latihan apa recording lo? Recording. Persiapan buat album Jabet itu. Lagi naik Vespa masuk tol. Tol mana tuh? Tol Halim sampai Cibubur. Di Gurawi? Bukan, yang Jagorawi sampai Cibubur. Ketilang polisi nggak tuh? Agak ajaib ya, ini orangnya tuh ya. Gue udah nggak tahu tuh ya. Begitu gue keluar dari tol, gue masuk kampung. Gue nggak tahu lewat mana, nongol-nongolnya di mana. Jalan Raya Bogor, rumah Ed masih jauh. Wah, gue salah nonton, gue nggak tahu kan jalan. Cibubur, Jalan Raya Bogor juga jauh lagi. Iya, gue keluar kan, ini belum rumah Ed nih, masih jauh nih. Polisi mohon maaf nih. Kalau sekarang pakai kamera gue udah kasih tangkap. Iya. Untung nggak ada ya.
Belum pernah. Nggak ada ya. Paling diteriakin doang sama mobil kan. Wah, klakson. Iya. Abis Eki itu Trison, Heri Batara, Ucok. Ucok. Ya, Hmm. album Jabrik, Oh. Pancaroba, Iya, sampai Pancaroba. alam manusia. Gitu. Gue pengen pertegas lagi sih, Bang. Sebenarnya keluar apa dikeluarin? Saat itu Ed ngomong sama gua mau nerusin Edane dengan Fajar. Dengan Fajar. Tidak dengan Lula Juan, tidak dengan Robi. Oke. Oke, wih, gua bilang canggih nih. Itu ketika zamannya Bang Robi ya, berarti ya? Iya, Ya. Tahun habis Rocket Edge itu. 2006-an ya. Vokalis ya Ruby. Iya, Bang Robi Matelandi. Oh. 2006-an ya berarti ya? Iya. Hmm. Makanya gua selalu gua kalau ketemu Robi juga selalu bilang, udah Wan, lu jangan ingat-ingat masa lalu. Enggak lah. Kalau gua bukan mengingat-ingat, itu pasti teringat lah. Iya betul. Perjalanan Edane dari tour sampai gua keluar tuh gua masih ingat apa yang terjadi, apa yang gua ingat banget. Ya lo saksi sejarahnya karena ada di dalam itu Iya, gitu loh ya betul. kan? Iya, dulu kan gua pikir ini band, Heeh. gua mikirnya itu kan, Iya. ini band. Hmm. Ya gua terima kasih sekali, gua juga dibesarkan dengan Iya. Edane. Heeh. Dengan nama Edane ya. Bukan gua merasa gua ngebesarin Edane, tapi gua juga merasa Edane mengangkat nama gua gitu. Itu gua sangat menghargai, dan itu gua, makanya gua berdedikasi full waktu itu. Nah kan gua pikir ini band memang bagus gitu, tapi Mm-mm. memang jarang ketemu vokalis gitu. Jarang Iya, ketemu Edane vokalis. termasuk gonta-ganti vokalis banyak ya. Iya, kalau gua sih melihatnya tidak mempermasalahkan, Hmm. karena memang Ayat sendiri juga menilai bahwa vokalis itu juga buat dia tidak sembarangan. Hmm. Oh, Baik dia misalnya berbahasa Inggris juga harus benar. Mm-mm. uh, Ya karena kan lagunya lagu-lagunya banyak berbahasa Inggris. Iya, kan lancar ngomong Inggris nih. Hmm. Oh, pakai pakai cowboy deh. Gitu. Jadi setelah omongan tersebut udah gitu. Enggak, lu langsung Nggak, menerima gitu Menerima aja, begitu Bang? aja tuh gimana? Gue terima aja. Maksudnya nggak ada sanggahan apa gitu, kenapa? Gak ada. Padahal gue lagi bikin jingle buat acara rock salam lebaran tuh. Heeh. Lu inget kan yang berapa band habis Oh, iya, salam-salaman di betul. rumah cabut udah. Yang Bandara. roadshow kan itu Iya. ya, kalau nggak salah Nah, ya iya, roadshow. betul. Soalnya di Makassar Lebaran. siapa nih yang Heeh, main? betul. Di Manado siapa? Heeh. Salam lebaran. Itu semua band main. Gue yang nawarin Edan itu Pak Untung. Pak Untung kalau masih ingat omongan itu. Hmm. Gue lihat kan daftar banyak band, gue bilang, nih Edan nih enggak nih. Hmm. Nah, begitu dia tahu besokannya gue lagi bikin jingle sama John Paul Ivan, Oh, JPI. datang Pak Untung. Mas Iwan, lu udah nggak di Edan ya? Gue tau gitu gue nggak ajak dia. Jangan. Oh. Jangan. Tapi berarti tetap edananya tetap roadshow tanpa Tetap. lu. Nah, jadi pakai pemain bass tuh, ada bawaan vokalisnya. Tapi vokalisnya Udah si Ucok, masih Ucok. oh, Terus sama lagi ganti tuh yang gemuk tuh, siapa namanya gue lupa. Bekas ya Pendulum apa band. band dulu. Oh, yang gemuk tuh vokalisnya, gue lupa namanya. Ya lumayan sih tuh, mantep juga. Tapi dengan segampang itu maksudnya ketika Om Eet bilang gue mau nerusin band tapi Iya. hanya Fajar, tapi lo nggak ada sanggahan, itu sih gue agak bingung sih sebenarnya. Iya apa-apa buat gue kan. Buat gue bingung karena kan lahirnya itu kan kalian berempat gitu loh, Iya, tiba-tiba betul. memutuskan, menurut gue sih ya, menurut gue nih pribadi ini yang mohon maaf nih Om Eet, itu sepihak sih menurut gue. Iya. Tanpa ada kompromi, apakah kesalahan gue kenapa lo harus kayak gitu gitu. Iya. Hmm. Keterbukaan nggak ada gitu Gue ya. juga diundangin mendadak. Diundang awal. Gue pikir mau latihan, nggak ngomong ngobrol-ngobrol doang, atau ngobrol soal itu. Di Tebet, Oke. rumah kawan gue juga, rumah kawannya Ed juga. Heeh. Kita biasa latihan di situ. Heeh. Ya udah, buat gue, ya mungkin sampai sini lah. Mungkin ada maksud Allah, gue nggak tahu. Ada Iya. jalan lainnya. Pasti sih sebenarnya Heeh. memang ada lah. Memang ini saatnya gue mesti berdikari. Cuma pasti kan kalau sebagai manusia
pertanyaan itu selalu kenapa yang walaupun mungkin kadang sampai sekarang jadi nggak tahu kenapa. Iya gue nggak perlu cari tahu juga sih buat gue. Ya udahlah. Mungkin jalan ya. Ada kan dia kata di situ dia bosan. Ya. Ada yang ngomong kan dia bosan gitu. Kok zaman juga ada ya gue berteman sama siapa aja nggak pernah bosan. Iya betul. Gue juga gitu sih. Gue balik. Istri gue cuma ngomong benar dugaan saya. Istri gue gitu. Feeling istri nggak pernah salah sebenarnya. Ya gue bilang udah. Ya walaupun dia sempat. Perasaan lo gimana waktu itu bang? Gue happy aja. Slow aja gue. Masa sih? Iya, happy aja. Serius lo? Iya. Maksudnya kan? Abis itu gue bikin lagu. Langsung move on ya? Iya, abis sekarang gue tahu kalau gue drop, nggak mungkin lah. Sehebat itu seorang Bang Iwan Sapeus. Langsung bikin band lagi atau? Gue langsung bikin band. Gue bangun lagi Jetlayer, tapi Jetlayer. Gue bangun lagi Jetlayer dengan vokalis yang baru, dengan pemain gitar juga yang baru. Drummer. Tapi akhirnya gue berdebat dengan kawan gue. Gue bilang sebenarnya gue nggak mau nih bikin pakai nama Jetlayer. Tapi memang Jetlayer itu memang vakum habis. Iya vakum. Itu pas mereka bikin masing-masing. Waktu ke Edane, vakum. Padahal gue pernah bilang sama drummer gue, Gim, lu terus, gue dukung dari belakang. Kalau ada dana gue dari Edane, gue dapat, gue juga pasti bantu. Untuk lu bikin track ya kan, zaman itu track lah ya. Recording lah ya. Lu mau bikin di Tascam atau di mana, gue sisain deh uang gue pasti berbagi. Sama gue buatin lagu. Oh gitu. Tapi mereka nggak ada kan, gue pada kemana? Asip kali ya. Mereka juga nggak. Gue tetap main sama Bino. Oh gitu. Gue tetap main, gue datang, terus sempat main juga di kafe, buat isi-isi ya. Isi ya kan ada, Edane ada, sempat terus nggak ada, setahun cuma 2 kali ada juga. Nah di situ kan gue ngisi aja di kafe. Karena kan dapur harus tetap ngebul. Kita emang tahan lapar, pasukan kan nggak dulu. Nggak tahu ya dia yang cerita kenapa gue yang ini ya ngerasa. Tapi hubungan setelah itu omongan itu hubungannya gimana sama? Gue sih nggak Fajar. Gue los aja. Yang gue tahu emang Bang Iwan tuh orangnya maksudnya, tulus sih. Oh tetap berhubungan. Berhubungan maksudnya SMS dia orangnya, atau? Ya. Nggak dendaman. Iya sampai pemain bassnya aja keluar itu gue, aduh ya Allah kata gue. Apa sih? Tapi gue nggak perlu cari tahu. Entah apa persoalannya gue buat gue. Gimana ya? Jadi yang gantiin abang tuh ada satu orang lagi terus habis itu dia keluar. Sekarang pemain ritmenya yang main bass. Yang gue dengar segitu. Ya nggak apa-apa. Siapapun itu, gue cuma bisa berdoa. Maju brother. Itu suportif ya. Semangat. Apa Bang Iwan emang yang gue kenal emang seperti itu, maksudnya tidak dendaman, berhati luas ya. Terus sportif apapun masalahnya. Terus Jetlayernya jalan? Udah. Enggak, maksudnya habis kan dibangun lagi tuh. Bangun lagi tuh. Break juga. Kan gue bilang jangan pakai nama Jetlayer deh. Karena ada orang-orang Jetlayer nanti sakit hati, gue nggak enak juga. Namanya apa? IX. Tapi gue udah pindah ke produser lain. Udah nggak di produser itu kawan gue pindah. Nah tuh gue pindah ke Percetakan Negara, ada satu produser, gue masuk situ. Nah gue habis launching itu ribut sama produser itu. Dia bilang dia habis berapa rugi bukan rugi, gue modalin launching lu gini. Aduh, padahal tuh alat yang kita mainin itu alat boleh istilah kata begal sementara. Jadi alat mau dikirim ke Surabaya, gue stop. Temen gue oke, ACC. Gue kasih duit gope. Alat baru, lu pasang dulu. Wah ini drumnya nggak boleh. Drum nggak usah, gue pakai drum cafe. Ampli-amplinya randal 2. Terus ruginya di mana jadinya itu orang? Nah makanya gue bingung. Kan punya pakai orang ya. Padahal kalau dia tahu saat itu dia benar-benar bisa, itu naik. Itu laku. Mungkin listrik kali. Nggak deh, mungkin dia dengar bisikan-bisikan dari
sebelah orangnya. Ada aja ya, pasti, biasa. ada aja. Nah, gue pisah tuh sama anak-anak itu. Itu vokal atlet, gitar file. Itu gue sempat terpisah tuh. Gue masih speechless gue. Tapi Edannya pernah reuni gitu nggak sih? Nampilin player-player lamanya gitu? Nggak pernah ya? Gue nggak tahu juga akan bisa terjadi atau enggak. Iya, kayak model Gigi. Dia dari Wah, sampai semua opet segala macam. Sampai kru-krunya juga ngumpul semua. Ngumpul kan? semua. Tapi menurut gue sih memang keren tapi sih kalau bisa. manajemennya gokil sih. Iya, manajemen lah. Itu tergantung dari manajemen. Kan dulu juga pernah kerja sama Mas Dani Pete juga kan ya? Iya. Ya. Nah itu tuh, gue di Medan tuh, aduh gue malu hati banget. Kenapa? Oh Mas Dani tapi orangnya bijaksana. Top. Apa Dia ceritanya? nggak, sorry. Dani Pete itu tidak sia-sia. Dia bangun Gigi sampai bisa menjadi satu perusahaan. Iya betul. Betul. Baron pun juga tetap almarhum, tetap baik ya, tetap lah. Silaturahmi keren banget sih emang. Gua ada rasa iri tuh di situ. Apaan gua punya band kayak gini gitu. Dengan Ya manajemen mungkin bagus ini lah ya. Sugar Daddy ya. Iya. Gua cuma bisa berdoa, gua bilang sama kawan gua di Sugar Daddy, gua bilang mudah-mudahan kita bisa bangun perusahaan. Ya cuman tadi saya ngasih semangat dulu. Oh udah. Aduh gimana ya, gue bingung ngomongnya juga. Nanti itu ngomongin. Jadi kembali lagi ke Edane, dan gua apa ya, gue lihat si Dani Pete dia manajemen. Yes. Nah Ucok itu udah dikeluarin karena ini genrenya agak metal. Ucok sendiri nyanyinya kan hard rock. Wah, tahu gimana dia dendam atau gimana gue juga nggak tahu. Tiba-tiba Ed bilang, wah ini gue perlu penyambung lidah buat ke Dani Pete. Untuk apa? Gue nggak ngerti kan. Kenapa Tapi harus gue ada berpikir, penyambung lidah? kok penyambung lidah ya? Karena Dani Pete itu susah dihubungin, ada ya kan, telepon saya juga males kali kan. Ya udah, hal itu gue anggap ya udah. Tapi pas sampai di mana, Jason tahu tuh. Sampai di Medan, ya gila, ada wartawan nyamperin Ucok. Dani Pete itu di balik tirai kafe. Di bawah di Hotel Garuda. Iya tahu gue, tahu banget gue. Kampung gue. Anak Medan. Pasti band di situ nginepnya. Nah. Wartawan nanya, mana manajernya Dani? Ucok sendiri yang jawab. Ya gue. Dani Pete kan ada di samping. Gila nih orang. Dani Pete lagi ke kamar. Gua sama Trison kan. Wah. Jadi mengklaim dirinya ya. Waduh, gua sorry nih, gua kayaknya di sini gua nggak ngurusin Dani lagi deh. Kenapa deh? Ceritanya begitu tadi. Ya berarti rasa sakit hati juga. Iya. Gue. Dia orang pulangnya bareng tuh sama kita. Pagi dia beli tiket Tiket. sendiri, dia pulang. Gua nggak mau bareng deh. Males gua. Iya lah, maksudnya keberadaan dia nggak diakui menurut betul. gue sih. Gitu. Ya, itulah. Ini kan dunia. Iya Ya begini sih. ceritanya. Iya sih. Iya sih. Ya, Jalannya mungkin. duniawi. Aku speechless gue masalah kayak gini. Balik lagi ke manajemen juga. Kalau menurut gue ya yang orang awam nih, Bang. Buat gue manajemen itu ya sekedar lo memanage dari segi entah itu promo, dari marketing, ya kan, packagingnya seperti apa gitu kan. Tidak berhak ikut campur dalam hal karya. Kalau Betul. gue, Benar-benar. karya adalah hak milik playernya. Musisinya. Biarkan mereka berkreasi. Udah, manajemen jangan ikut campur. Tapi kalau ngasih masukan menurut gue nggak masalah. Cuma tetap yang punya hak 100% itulah si musisinya itu sendiri. Waktu di Edane semua manajer begitu. Nggak ada yang berani masuk ke dalam musik. Itu hebatnya. Karena tugas terakhir, gue juga kontak dong isinya. Yang lain juga gitu. Jadi manajer udah paling ngerokok datang, enak.
Udah pada makan belum? Gitu kan? Latihan Lebih kapan ke nih? itu. Latihan kapan nih? Ya lebih ke teknis. Iya. Iya. Iya, benar. Ya memanage gimana sih? Iya, namanya manage sih kan, Ah. manajer tuh manage. Iya. Iya. Nggak ada urusannya ke karya, biarkan mereka berkarya yang emang karakter masing-masing gitu. Nah, ini mudah-mudahan nih teman-teman gue yang sekarang nih, yang main band nih sekarang. Iya, abis edannya blackout ya. Ya. Tadi apa? Join kopi dulu lah. Weh, mantap. Gue masih ingat lagunya tuh. Satu album masih ingat. Edannya aja masih ingat. Di Granny apa sih? Masih Itu ingat. penonton di belakang yang mau ketawa aja nggak apa-apa. Berarti lagu Bang Iwan di Edannya banyak. Di album Jabrik banyak. Oh, dia pun Jabrik. Banyak. Kebetulan gue bawa ide. Nah, ditulisin bareng-bareng. Ya kontribusi lah ya. Kontribusi ada. ya. Nah, gue juga mau nanti dengan band gue yang ini, memang udah bener menjadi band. Nah, itu yang gue mau itu. Ya. Karena dulu gue kerja ini bareng sama EE. Tapi di album pertama itu tidak bareng kontribusinya. Gue kurang, hanya ngasih satu lagu aja. Oh gitu. Itu aja. Nah, itu lagu katanya sekarang jadi ikon apa segala macam, bahkan masuk di 100 lagu rock terbaik versi Rolling Stone Rolling Magazine. Stone. Rolling Stone. Sebenarnya lo ngomong kayak gitu, personel band lo yang sekarang lagi di sini sih nonton di belakang tuh. Oh iya. Oh, ini yang lain fans dari Wah mana? gila, Oh, ini oh. ada 4.000 orang nih Hah? yang nonton kita sekarang. Oh, Pak. Ini di depan itu Iya, rame. memang polisi gua di depan tuh Ngapain? nangkep-nangkepin kita. Terlalu banyak kumpul-kumpulin orang kan begitu. Ini jauh banget saya kira begini gue. Ya dia ngelawak. Kita ngomongin blackout deh. Blackout. Ah. Ya. Lo Dan start tadi di- apa? Apa? Band ngebangun lagi Jet Flyer, enggak. Terus habis itu tadi apa band apa? EX. EX. EX, Terus EX cuma ya Project kan jatuhnya ya berarti. Proyekan. iya sih. Ya. Nah, ini banyak nih salah kaprah. EX itu dipikir Iwan Severis band, Taunya Immortal, Immortal X-ray. X-Ray. Oh. X-ray. Ini. Woi, transparan. Nembus. Transparan. Lu ngeliatin orang nembus atau sampai ke kerangkatan orang? Bukan itu maksud gua Oh, enggak. honornya transparan. Oh. Oh, Segala itu sesuatu berarti transparan. gara-gara Yang ini. tadi. Gara-gara honor yang nggak transparan itu ya? Ya, gua ambil hikmahnya aja. Iya. Oh. Jadi Bisa, Immortal, oke? Bisa. Immortal. Immortal loh. Bisa, Ya bisa, kan? bisa. X-Ray. Bisa. Tapi orang taunya Iwan Severis, gua ketawa Ya aja. karena nama lo kan EX. Ya mentang-mentang EX nama gua gitu Iwan Severis. Ya kan kita konotasinya kayak gitu, Bang. Iwan Extravaganza ya bisa. Bisa banget. Ya kan? Kalau gua ya punya modal, gua bikin sendiri Iwan Extravaganza. Wow, sedap. Ngelawak dong. Di TV. Balik lagi. Sama Aming. Balik lagi. Terbentuknya Blackout gimana? Itu lo yang mendirikan kan band itu? Bukan. Terus Awalnya begitu. gimana? Waktu itu ada yang namanya label. Oke. Gua nggak tahu tuh label ilegal atau legal, gua nggak tahu ya. Yang bikin Ali Akbar. Heeh. Ega itu anaknya. Ega Liong itu anaknya Ali Akbar yang main di Blackout, gitaris. Oh, gitarisnya ya. Nah, Iya, gitarisnya. awal sebelum proyek itu berjalan, ada proyek yang namanya band Akaliar. Akaliar nama ininya, nama perusahaannya, Heeh. nama labelnya itu ada 200 berapa band, 400 bahkan Di bawah naungannya dia. Akaliar Oke. bikin festival, Oke. tapi melalui rekaman CD. Oke. Oke. Nah, yang bagus diambilin, dikemas, yang pop. Jadi kompilasi atau gimana? Iya, Kompilasi. kompilasi, tapi akhirnya jadi per album. Oh. Ini nantinya jadi per album, tapi sementara ini kompilasi ya. Mhm. Nah, di situ ada Azizi masih dengan bandnya Simetris. Ega Mhm. masih karyawan juga sama gue hitungannya. Mhm. Nah, tiba-tiba gue dipanggil lagi sama Ali Akbar. Wan, Ega ini mau bikin project sama Azizi berdua. Oh, belum ada nama Blackout, belum ada. Oke. Terus udah mereka kerja lah berdua Ah. bikin lagu.
tanggung. Gue udah kasih dengar nih lagunya, ini lagu-lagu ini lah. Oke, siap. Kapan kalau udah oke, lu kabarin gue. Nah itu stuck lama tuh, lama, hampir setahun. Gue pikir udahlah. Gak ada progres, gak ada apa. Nggak ada. Wah ini gimana? Gue mesti cari makan apa segala macam. Nah, gue datang ke Musika. Habis sholat Jumat, gue bawa bas. Datang ke Musika, siapa tahu ada yang isi pas nih ya kan. Tahu gue ditelepon sampai di parkiran Musika, gue ditelepon. Mas Ali. Ya mas, iya mas. Wah, gue bilang di mana mas? Gue di Musika. Saya juga di Musika, gue bilang. Jodoh. Saya di parkiran nih. Di mana lu parkiran mana lu? Parkir motor. Coba ntar gue lihat ya. Oh iya tuh, oke. Lu kok bisa di sini man? Nah, gue ngomong lu tahu isiin basnya ya, yang proyekan itu. Jadi ini man, sama Falcon. Oh iya. Pakai Gue Falcon ya belum dulu tahu ya. tuh. Falcon siapa. Tapi ada nih Dallas komisarisnya. Udah, gue hitungin. Di situ lagi dibayar. Kebetulan anak gue mau sekolah. Ya lama gue kan nggak ada kegiatan yang menghasilkan. Udahlah, dari gue dapat uang itu gue sekolahin anak gue. Rezeki. Iya kan? Sekolah dia berangkat, gue rekaman. Jadi sealbum, gue tawarin. Wan, ini mau dibikin band gimana? Gue bilang, kok begitu sih? Salah deh. Ini gue mah kena jebakan band. Kata ya, awal gitu ya. Wah, lu udah pinter ya sekarang. Ya mas, gue mesti belajar. Walaupun gue masih butuh, gue mesti belajar. Nanti gue cekek orang lagi. Pengalaman gue gitu. Ya udahlah. Ini baik lo Menurut gimana? Ya lo temuin aja gue sama bos, gue kan ngomong. Gue ngomong sama bos. Gue bilang ini satu kejahatan yang luar biasa ke seniman. Merah mukanya. Punya apa-apa. Gue bilang, lu jangan gini caranya. Lu warga negara asing apa Indonesia? Bukan, lu asing kan? Lu udah kalah 70%. Di sidang juga udah kalah lu. Kenapa? Lu WNA. Kenapa gue bilang? Emang kenapa mas saya? Kalau lu mau bikin band, ini salah. Mestinya lu panggil gue dulu, kumpulin anak-anak, baca kontraknya, oke tanda tangan, besok kerja. Ini kan gue udah kerja. Sementara gue cuma dibayar berapa itu? Gue karena butuh, gue butuh buat anak gue sekolah aja ya. Makanya gue buat bayar sekolah itu aja. Jebakan Batman benar. Iya kan? Iya. Wah, abu kuning, macam-macam apa. Kayak bendera Jamaika ya. Nah, salah satu di situ karena ada teman gue kan, karyawan di situ. Gue bilang, gila ya, lu kenapa sih lu? Tega bener. Lu tahu gue gimana kan hidup gue. Tiba-tiba lu begini sama gue. Pengalaman mengajarkan gue men. Anjir. Gue pernah balik lagi ke situ ya deh terus. Yang gue gedek kan gini. Gue berhadapan sama orang hanya yang gue tahu kalau bos itu baru gue kenal. Yang namanya Panafin itu teman baik itu baru kenal. Tapi kan sekelilingnya kan semua yang berhadapan sama gue teman. Dia mau mengatakan gue salah atau dia yang salah. Gue mau ajar kan teman semua. Nggak mau gue. Kalau anda itu orang lain gue nggak tahu. Ulama. Selesai. Hitungan menit. Gue udah begitu. Kelar aja malah ya. Wah kelar, gue habisin. Lu nggak tahu nyali gue. Dalam hati gue cuma sayang temen gue. Jelek temen. Bagus temen. Enggak, gue gitu aja. Itu rasa sayang sebenarnya kepada temennya. Iya, tapi kalau orang lain gue udah mau tahu itu. Makanya gue mau dikontrak begitu aja gue lawan. Ada deal ya, dengan harga yang cukup oke. Gue deal oke. Gue di band ini, tapi sorry gue nggak mau dikontrak. Waduh, ribet ya kan? Udahlah jangan kontrak gue udah umur. Nanti lu kontrak gue, nanti lu merasa begini. Sama komisaris juga ngomong. Lu bilang sama bos, nanti lu bilang, wah Mas Iwan tuh udah tua juga ya, anaknya banyak lagi ya kan? Wah gue mesti tanggung jawab, gue nggak mau. Gitu. Gimana tuh? Gue bilang. Gue nggak mau dengar omongan itu bakal terjadi karena ada yang begitu kejadiannya. Gue ngontrak orang tua. Ada orang yang cari kesalahan sebenarnya. Ada aja ntar cari kesalahan. Kalau label kan batasin umur. Iya benar. Nah, 50-an ya?
Ya gue saat itu udah 50. Udah di atas. Udah 53 gue. Pengecualian berarti. Nah, ya gue anggap ini sesuatu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Makanya gue ini rezeki nih. Ya udah kita jalanin aja. Tapi memang di perjalanan berkasus. Bos berkasus bukan bandnya. Justru bosnya ya? Bosnya masalah RBT. Sorry gue bukan buka aib nih. Semua orang udah tahu. Iya, RBT mah. RBT Bermasalah semua. nggak bisa di Android. Oh iya betul, itu kan kasus yang memang Iya, benar RBT. Dari- Kebetulan di TV lagunya Blackout. ya itu sempet naik banget kan RBT-nya join kopi itu kan? Wah itu semuanya Ya kan? naik. Ya kan? Resiko orang cantik, join kopi, Heeh. selalu ada paling kencang. Resiko juga Lepo, lumayan tuh, naik banget resiko. Iya. Gua kalau main sama Blackout itu luar biasa. Vokalis yang enak, penyanyi sing penonton sing pada ikut nyanyi. Singlong. Iya. Nah, udah, pano, gitu santai aja. Gabut, makan gaji buta. Nah, jadi Blackout itu yang bikin nama bukan Falcon, Terus? Basurip. Serius Almarhum. almarhum? Di Gimana ya? Bisa, Bang? Langsung dicapok sama Falcon karena waktu itu ada Basurip datang. Oke. Kucuk-kucuk. Apa ceritanya? Bosnya dia gue cerita. Basurip tau. Itu berarti 2000 awal ya? Iya. Ya kan? 2000 bukan 2000 awal. 2011. Oh 2011 ya? Iya. 12 keluar album, 13 segala macam main sono kemari, 14 Kelar. emang gue udah gue duga ini band yang sealbum. Enggak sih, pertanyaannya cuma satu sih. Kok band yang lo masukin bubar semua ya? Bukan bubar sih, bermasalah. Bermasalah. Ya gue gampang aja. Kalau gue yang bikin masalah, gak apa-apa. Cuma mereka yang bikin masalah. Gue nggak tahu apa. Kalau lu bikin masalah, berarti lu punya persoalan. Bukan dengan manusia aja, dengan Tuhan. Yes, pertanggung jawaban soalnya. Gila, Kayak pinter ya omongan gue. Ih, Jangan tawa lah di belakang. Biasa aja dong. karena kita menulis atau kita membuat sesuatu bunyi-bunyian, itu salah satu pertanggung jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti umurnya cuma berapa tahun? 4 tahun ya? Back out. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Satu Satu album. Satu album. Cuma Karena album kedua udah dipersiapkan. tapi kontrak berapa album? 2. Nah, yang album ada ini enggak? Ada. Sanksi. Ada. Akhirnya gimana? Kubur aja udah. Yang bermasalah itu aja. Ya bosnya sih, masalah ya. Iya, kan gue bilang kalau berani itu silakan. Gue akan menuntut kembali. Iya juga sih. Bukan yang salah Ini sih. negeri gue. Weh. Iya. Langsung jumawa. Maaf ya mau di sini loh. Kalau mau jadi penjajah, jangan. Kayak yang itu dong, Bang. udah ke atas. Ke pispot. Oke. Terus udah gitu ngapain lagi? Ya udah gue waktu itu terakhir latihan. Nah, yang gak lucunya lagi ya blackoutnya main akhirnya yang ngebas bukan gue, yang gue ditinggal begitu aja karena ada satu kasus yang dimana gue melarang tapi itu menjadi salah gitu. Ya terakhir gue main di Surabaya mereka kayaknya udah sekongkolan. Mau siapa biangnya ya nggak apa-apa tapi lu buktiin kalau lu masih bisa keluar dengan blackout hebat. Itu berarti berdasarkan like sama dislike sih. Pernah gue sikat, gue bluff, gue bikin new blackout langsung main. Perjuangan, blackout perjuangan. Bukan, Ya, gue nggak mau rugi bandar. iya. Padahal masih ada sisanya nih. Ya kan? Masih kepikiran ya ke situ ya? Iya. Iya. Silakan kalau mau ngeklaim gue. Hmm. Gue juga pemain blackout. Iya. Panitia jadi percaya sama gue. Emang yang nyanyi itu si Hans. Yang biasa bagus lah, lumayan suara di pop-pop ya. Oke. Tepatnya dia, gue bayar, oke gue main di Tugu Proklamasi, acaranya Jokowi Festival. Main 7 lagu. Tapi itu yang terkenal dari blackout adalah yang si lagu Join Coffee itu sampai dibilang bahwa nih kalau seniman beda ya musisi ya.
kopi aja jadi lagu gitu. Ya. Kopi bisa jadi lagu, enak lagi gitu lagunya. Bukan, udah kebanyakan ngopi. Sehari-hari lo nggak minum kopi stres lo. Kita mah paling nggak 20 gelas sehari Air putih kopi. Kopi juga banyak. 20 gelas sehari. Yang benar lo. Kalau gue bikin kopi ya ketawa. Gue bikin kopi ya ketawa lagi. Gue ngopi gue udah hitungan jam aja lah. Sejam itu paling tuh gue bisa 2. Soalnya gue di depan komputer, waduh. Ya nggak 20 gelas juga sih bang. Ya yang penting kita waktu minum bismillah aja. Tiap minum apapun juga bismillah bang. Iya, gue gitu yang penting minum. Nah makanya kan orang ngerokok makruh tuh kenapa? Karena waktu mau ngerokok dia nggak pernah bilang bismillah, nggak ada orang yang ngerokok bismillah. Itu dia bilang, anak pengajian punya nilai. Nggak bisa ngomong gua kalau udah kayak gitu. Minum makan bismillah, ngerokok kagak. Abis blackout nih 2014 kelar. Terus ngapain aja? sampai sekarang. Nah itu sebelum nyampe sekarang itu perjalanan macam-macam lah. Yang gue kerja di restoran, piring. Serius. Loh, gue tidak mikir masalah gue orang top Bukan atau masalah gue nggak pernah itunya. pikir itu. Nggak banting setir nih maksud gue. Ya ini gue takut nanti disalahkan. Gue harus ngasih makan anak Dapur istri harus gue. kumpul dong. Iya sih, maksud gue kan Kayak Gue tadi jadi cuci piring, Hah? vokalis gue masak. Kawan gue tuh namanya si John Kemo tuh. Dia masak. kayaknya gue kenal deh. Tapi sorry ya, Don, Hah. Bang, Iya. gue happy. Hah. Kenapa? Cuci piring, Don, nasi goreng bikinin. Sosisnya banyak tuh. Sih ada mau. Enggak, mau gue ngelamar bareng-bareng. Tapi setahu gue vokalisnya emang ngeselin sih. PSBB pertama itu gue sempat ngamen. Ngamen gimana nih? Ngamen di Jalan. Lele, iya. Serius. Keliling. Bang. Oh, bahkan gue tadinya punya ide mau main bass di jalan. Hah? Gara-gara listriknya gue disuruh bayar, gue bilang MB-nya kecil, gue bilang lu tega bener pakai dibayar. Besok pakai ini ya bang. Hmm? Pakai baterai ini. Kecilan, Lumayan, distorsi dikit mah bisa. bass. Iya sih, buat gitar sih. Mm-mm. Bass mah nggak masuk. Iya. Paling bass gitu tuh, tuh. Lumayan tuh buat di jalan tuh. Enggak, ini juga ini punya gue bang. Biar gue pindah. Dia bisa masukin CD kan, suara-suara. Ada. Ada kan? Enggak. Oh, di rumah gue ada. Enggak. Di rumah gue. Cuman basicnya ada Sengaja gede. biar nggak dipinjemin nggak ada. Gitu. Lu bilang aja nggak ada, Nggak ada. gue nggak pinjem gitu. Mm. Gue sewa. Gue mah ngomong dari awal depan nggak ada ya pokoknya. Deh. Itu Gue ngamen. kemarin interview ya, Iya. bukan masalah pinjam barang. Bukan. Itu ngamen konsepnya gimana tuh? Hah? Kan Bang Iwan main bass, yang nyanyi Gue megang akustik. Si John Gua nggak kemoterapi dia. itu. Gue PSBB pertama, gue belum ngeband ya, cuman bikin channel itu sama kawan gue yang ada brengsek gitu ya. Udah gue pikir kan, Siapa itu? udah nanti lu dia tahu. Udah kan. Gue cuma ketemu dia gitu, ketemu bikin dan itu gue ngamen di luar sama teman gue. Ada sekarang teman gue jalan sendiri di Jalan Sabang. Dia pindah ke Jalan Sabang. Ya udahlah gue bilang gak bisa dulu di sini deh. Karena memang kelamaan kendor bayarannya kan. Deh. Nah, gue cuma menang cemong doang nih. Ya, lagu-lagu standar aja. Lo bawain apaan man? Banyak kan lagu edit. Tapi pernah gue nyanyi tuh sekali tuh. Lagu God Bless yang lama. Yang mana? Sair Kehidupan ada. Oh, iya. Apa itu? Gue nyanyi lagu itu, orang itu ada ngasih gue langsung gocap. Oh gitu. Ini yang bangke temen gue nih, minta-minta dikasih gocap, udah aja aja bagi gue, jigo-jigo. Kurang, goblok. 25 cuma beli Orangnya ada apaan? di sini nggak sih? Hah? Orangnya ada di sini nggak ada? Bukan. Ada, dia anak
anak pengamen biasa. Oh, pengamen biasa. Nah bahkan gue sempat ditangkap Karena Satpol PP. di Pecenongan. Gue Ya. ngamen, kawan gue namanya Budi. Hmm. Gue lain lagi. Gue ngamen di situ, cuma nongkrong aja tapi ikut aja kadang-kadang. Gue yang gitarin atau gue yang main kajon. Ya minimal gue dapat Indomie, pulang diongkosin dah, ya kan? Bensin. iya. Ya namanya pergaulan kan, gue cuma juga sembari bergaul gitu. Dah, satu ketika gue Budi nggak ada, gue sendiri pas pulang tuh pakai motor, gue digiring sama polisi. Kebetulan gue bawa gitar, gue ketemu Budi nggak ada, gue bawa gitar akustik. Gue digiring ke Monas. Ya, Mas kamu ikut, jangan kabur ya, saya tembak. Buset. Jadi ada pengamen yang saat itu nodong, Oh. rambutnya gondrong. Gimana? Gue bilang, Pak, Bapak salah kali kan nangkep saya nggak pernah kan nodong, ya Allah, lu bilang. Aduh ya, bener Pak. Enggak, masalah itu nanti. Tunggu dulu, kalau udah ketangkep dia baru gue lepasin. Ya gue dikasih tuh makan nasi bungkus. Bapak nggak tahu saya, Pak. Itu gue gemes. Bisa diajarin sama juga ya. Tapi kemarin ada buat nasi bungkus ya. Nah itu yang gue senang. Itu gue baik. Di mana tuh? Di Hah? Polsek yang di Monas. Iya. Wah, ya makan. Yang dekat Gambir, yang dekat Gambir. Iya, banyak ditangkap tuh, ada 17 orang kan. Gondrong semua. Rata-rata gondrong. Sering-sering Bukan aja gondrong Bang gue. tangkap main nasi bungkus. Ya cuma natu buat apa? Ongkosnya bawa Pak. Gue pulang mau gituin, Pak, saya kan dikasih ini uang bensin. Brengsek kamu. Siapa? Tapi bukan saya Pak ya. Oke, thank you. Pulang dari terang. Jam 7 boleh dibebasin. Tangkap jam 11. Ya karena ada bukti bukan lo gitu kan. Akhirnya ketangkap gak tuh orang? Ketangkap katanya. Tangkap. Dan gue waktu itu nggak ada bukti tetap dilepasin kan. Cuman kan gue udah tahu nih, Pak, gue udah dicap nih. Bisa kalau memang gue gampang nangkepnya. Kan dicatat nomor KTP segala macam. Tidak lagi pengalamannya. Seru deh. Terus akhirnya Itu sebelum PSBB kalau itu. pas sekarang ini ngapain aktiviti lo? Ya paling gue bikin itu tadi band Apa namanya? Sugar Daddy. Tahu sih gue bandnya. Nggak tahu. Tahu gue. Tahu. Ya udah di channel sih. Nah, Lumayan tuh udah ada iklannya. iya. Ah, Cuma gue yang agak gimana sih sebenarnya gitarisnya sih. terus suka. Agak ngeselin. Orangnya di sini. Jadi Sugar Daddy ini adalah band lo yang memang lo jalanin sekarang ya? Yang dirintis ya. Iya. Iya. Ya, itu paling gue bikin lagu. Ya buat gue kan dulunya gue kerja begitu keras. Kalau buat gue ambil hikmah gini, kok tiba-tiba gue tidur, bangun, merokok, ngopi, makan gitu kan. Ya, sampai setahun lah. Habis tahun. Oh gitu. Sampai setahun. Baru 2 tahun, 3 tahun. Otak udah biasa kerja keras, tiba-tiba kita berhenti. Kita biasa lari cepat, tiba-tiba kita duduk diam. Otak lo juga tumpul lama-lama. 1, kedua, drop semua. Iya Itu sih. yang gue takut, makanya gue tetap ya semangat, tetap aja semangat. On off-nya kan Yang penting tetap berkreasi ya bang. ada on off-nya, tapi dengan Allah aja. Iya, Tapi dapur kan tetap harus ngebul juga. kayak sate kan, pas sate ngebul. Eh, Yang dibakar apaan? Kalau sate kan paling nungguin lebaran haji. Udah kemarin kan, dapat nggak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Vokalis gue ipet pusing makannya. Vokalis tuh, Oh. tensi dong berarti deh. Tapi royalti itu Ada. royalti dari lagu-lagu yang Ya. banyuwangi Masih itu berjalan kan nggak? Masih berjalan nggak? Ini agak terlambat pengurusannya. Hmm. Ya, lagi diurus. Dalam Pancaroba itu kan rencananya mau dipakai buat film Perjalanan si Roy. Itu cerita dari Bukannya novel ya itu ya? itu majalah Hai bekerja sama Iya majalah Hai. sama Gua Lago. Iya tahu Yang yang zaman untung. masih Maaf. majalah Hai logonya 5 Lima jari. Iya. jari. Oh, iya.
sama yang XD tuh gue. Golagong tuh. Tahu, beneran sih Roy. Itu kan hebat tuh dia. Catat Lupus juga dia kan. Lupus. Golagong itu yang luar biasa. Lupus Hilman dari Wijaya. Tapi ada Golagong. Tapi Golagong emang sih yang ini balada si Roy. Balada si Roy. Iya, balada si Roy. Roy. Bener. Nah itu lagu ini Pancaroba. Ini Oh. lagu gue juga itu juga. Itu mau dibikin filmnya maksudnya? Filmnya dibuat katanya. Iya. Oh oke. Keren. Berdasarkan cerita zaman tahun 80-an itu berarti. Iya. Cuman yang gue dengar sih memang si Golagong ini maunya perannya tuh yang bagus pastinya. Dan dia tidak mau berubah dari apa yang dia tulis. Oh gitu. Iya. Tetap. Ya masih begitu. Ibarat tuh kalau tahun 80-an dulu yang paling cocok menurut gue sih Roy Martin sih. Tahun segitu ya. Iya. Gimana ya? Kelihatannya sosoknya nih wah model Roy ya itu Roy Martin. Iya. Terus kedepannya gimana, Bang? Ya ke depan paling kita buka pintu cari-cari angin. Ke depan. Iya sih, gampang amat jawabannya ya. Nggak usah gini-gini ngetek. Bagaimana ke depan Sugar kita Daddy persiapin. mungkin kita akan bikin konten sendiri kali ya. Iya pasti. Sugar Daddy ada konten ya. Usah diterangin di sini ya. Nggak usah. Cukup memperkenalkan bahwa Bang Iwan sekarang ada aktivitas dengan band barunya yang bernama Sugar Daddy, dan untuk pembahasan detailnya khusus nanti di episode yang lain. Ya. Gitu aja. Jadi yang lo harapin di Sugar Daddy aja deh sekarang. Cuman memang Sugar Daddy itu udah cerita awalnya. Itu tadinya gue yang nyanyi. Alat cuma 2. Bass sama drum. Jadi bass gue kasih distorsi. Jadi mesti 2 MP kalau main. Bass lo kasih distorsi. Nah, 1. Karena kan nggak ada gitar. Cuma 2. Oh iya. Cuman terus akhirnya gue nggak pede juga gitu loh. Gue nyanyi nggak pede gue. Menggelegar gitu. Padahal suara gue menggelegar gitu. masa Sampai sih? Gawang-gawang tuh pecah. Gila sekarang. Nggak bisa loh kalau sekarang. Coba Kenapa? deh nyanyi deh. Takutnya Takut ada produser lewat. Wah itu kalau produser yang ini nggak apa-apa. Produser film ini Unyil. Gue nggak bilang produser musik. Tapi itu ngamen pede nyanyi ya. Kehidupan. Ya habis udah ke pojok aja kan. Nah itu masih santai aja gue. Dan gue pakai kumis. Maksudnya supaya nipu, supaya nggak kenal orang. Iya. Segitu aja nih. Rambut masuk pakai topi. Nggak dikenalin tuh. Nggak ada siang aja nggak ada yang tahu. Habis keluar dicopot. Jadi kalau di kota di Pecenongan, kalau dengar cerita ini dia lihat nanti ini channel ini dia lihat, nah sialan tuh dia. Tahu gitu Kali ada mau omongan sekalian promo dengan bandnya sih, Bang, dengan Sugar Daddy-nya. Ya. Udah ada channel YouTube-nya kah atau ada. apanya? Buka aja di channel YouTube di YouTube Sugar Daddy. Ya. Iwan Severius atau ikuti. Gitu aja. Itu aja, 2 itu aja. Dengan keyword itu ya, Sugar Ya. Daddy aja, terus ikuti atau Iwan Severius Ya. gitu ya. Itu pasti akan nongol ya. Ya. Instagram ada kan ya? Ada, Instagram ada, FB ada. FB ada. Nah, kalau urusan itu sih Instagram segala macam mungkin ada manajemen sama John Kemo tuh ya, yang sering Manajemen sama Joke mau kenapa? John Kemo sering Sering update. update. Yakin? Nggak tahu nih kalau manajemen gue males deh sekarang nih. Gue pusing gue. Ini gue pikirin tiap malam gue bahas, kok dia males ya. Tapi dia mau gitu, tapi dia males. Terus ceritain siapa sih, Bang? Ada orang Papa Gading tuh. Enggak, manajemennya malas gimana nih? Ini mau cabut ke Papua. Dibahas lagi. Ini kayak anak ayam kehilangan induk ini kalau begini. Ya, Instagramnya ada di @danSugarDaddy, bisa dicek di situ. Nanti kebetulan gue pribadi membantu Bang Iwan Severius di Sugar Daddy untuk di manajemen. Jadi
kalau ada panggilan job bisa hubungin gue. Gue promo tuh bang. Manajemen. Udah apa-apa komplain aja. Rumah papa udah di komplain. Ada lagi buat? Sekarang buat Bang Iwan ya. Ada nggak buat musisi-musisi sekarang nih yang muda-muda Ya. saran atau tips and trick Dengan pengalaman lo yang parah banget menurut gue dengan industri musik yang sekarang gitu loh, apa tuh, ada nggak? Ya kalau gue berangkat dari kita berkesenian, ya. Betul. Apapun itu band, yes. tari-tarian, ya kan, dance apa segala macam. Memang ini kan lagi masa pandemi, ya ini bukan kemauan kita, tapi mau tidak mau harus terima. Nah, cuma kuncinya satu, lu semangat dan tetap berkarya, karena tidak ada lagi obat cuma itu. Itu semua udah terlihat di dalamnya, imunnya naik. Kalau kita merasa tetap semangat dan kuat, bukan kita takabur atau kita ingin melawan yang namanya virus ini. Tapi ini dengan semangat aja. Betul. Tapi jangan semangat narkoba ya. Iya. Itu jangan. Jauh-jauh. Gak ada deh. Kamus gue nggak ada kayak gituan. Makanya tetap kita yang normal. Bersihkan hati. Pokoknya itu udah nggak ada jalan lain. Karena ada kejadian-kejadian kita banyak kita tahu orang bisa mati tiba-tiba. Sekarang nih, nah kita nggak usah mikirin itu virus atau apa segala macam, itu kan berarti udah semua kehendaknya. Ya, jalannya udah jalan. Iya, ya kehendak Allah. Kita meninggal itu bukan karena virus, gitu kan. Maksud gua, nah tetap aja bersemangat, bekerja, ibadah. Betul, itu nomor 1. Iya, menurut kepercayaan masing-masing. Ya. Karena di sini Indonesia. Betul. Bukan negara yang dimiliki dalam satu agama. Keberagamannya. Kita beragam tapi tetap bersatu. Saling menghormati aja sih. Apalagi kesenian. Yes. Tetap bergabung dan bersatu, saling support. Tetap berkarya ya. Amin. Kalau gue pribadi lebih yuk mendingan daripada gimana ciptain aja good vibes dulu untuk area sekeliling lo dulu nih. Nanti akan menular kemana-mana good vibes-nya. Aura yang baik, aura yang positif ya kan ya. Maksudnya nggak usah berpikir yang negatif. Dengan menciptakan kayak gitu lo bakal bahagia kok dengan sendirinya, karena ya kebahagiaan itu ciptain dari lo sendiri, ya kan? Nah, kecuali kalau misalkan tiba-tiba gue dapat duit 2 triliun nggak apa-apa sih, langsung bahagia gue. Kayak itu dan yang mau ngasih 2 triliun. Skip. Gue ngeri lagi kasus soalnya. Paling ada lagi Bud? Udah cukup kayaknya. Nanti kalau untuk sugar daddy nanti kita bahas. Oke lah kalau begitu. Bang Iwan Saperius, terima kasih udah mampir ke podcastnya Yongkru. Kesempatan untuk bincang-bincang dan akhirnya menguak satu cerita yang banyak orang nggak tahu ya. Setidaknya menjadi sebuah pengetahuan supaya gimana cara menyikapi itu terserah masing-masing ya kan ya. Menjalani. Balik lagi ke kalian lah dengan cerita-cerita kita ini semua, apalagi yang abis Bang Iwan ceritakan ya, decision ada pada penonton semua, bukan begitu? Ya. Dan banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapat dari Bang Iwan, seorang musisi yang nggak malu untuk ngamen, nggak malu untuk jadi seorang badut besar dengan bandnya, ya kan? Terus karena kondisi juga begini, memulai lagi, tapi semangatnya itu yang nggak kendor. Itu sih yang gue bikin salut. Dan tetap berkreasi, berkarya, itu yang penting. Jadi semoga teman-teman yang ngeliat juga dapat inspirasi ya, termotivasi ya, supaya untuk terus berkarya sih. Semangat ya. Semangat. Iyalah, hidup mau ngapain sih? Ya kan? Oh, mau lemah-lemah aja, mau ngapain lah? Mau ada hidup. Rugi kalau misalkan lo nggak berkarya, ya kan? Ya udah.
Oke. Gitu aja. Terima kasih Terima Bang Wan kasih. sekali lagi udah datang. Sama-sama. Oke, buat yang nonton, Jangan lupa untuk subscribe, subscribe, like, komen, comment, dan share. dan share. Dan terima kasih juga buat Buat beberapa Media support. teman media partner kita. Heeh. Ada Rockfest Magazine, Rockstar Magazine, Blast Noise, dan Metal United Radio. Dan ada satu radio lagi, Extreme Radio. Dan juga ada Cikits, ada ID Kayu, ada ada Skulavia, dan ada juga Gaspol. Ini adalah wash and glow untuk cuci mobil, motor, sepeda. Pokoknya yang kayak modelan mobil lo bisa cuci deh pakai ini, kinclong mudahan nih. Oke. Buat muka nggak bisa ya? Bisa. Hilang muka lo langsung. Oke, cukup sekian Terima kasih. episode kali ini. Nanti kita akan ada episode Ketemu di berikutnya. next episode lagi dengan narasumber yang lain. Terima kasih buat yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yongkru Mamen.